Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabiul ulumi wal hikam, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekerja merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai profesi kita jalani dengan tujuan tak lain hanya untuk menyambung hidup setiap harinya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa membersihkan niat dalam melaksanakan segala sesuatu, termasuk dalam hal bekerja. Terlepas dari apapun tujuan kita bekerja, baik itu untuk menabung, mencari pengalaman, memenuhi nafkah keluarga, dan sebagainya. Namun tetap tujuan dan niat utama kita bekerja hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggapai keridhoannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting bagi kita untuk mengetahui dan mempraktikkan konsep beretika dalam bekerja agar kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, juga tidak meninggalkan kewajiban kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat 2 ayat dalam Al-Quran yang menjadi landasan bagi kita untuk memaksimalkan usaha dan tetap taat beribadah, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan kajian kitab-kitab tafsir dan pandangan beberapa ulama tafsir terkait dengan ayat 77 Quran Surat Al-Qasas ini, terdapat 3 konteks pendorong etos kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Al-Bahi yang tertuang dalam kitabnya Al-Quranul Karim Yaqul. Konteks yang pertama yaitu mendayagunakan potensi yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekerja. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung dan meminta pertolongan kepadanya pada saat bekerja. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Ia mampu menolak bahaya, kesombongan, dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ketiga konteks ayat tersebut, maka sudah seharusnya kita dapat meneguhkan hati untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri untuk senantiasa bersemangat, bersungguh-sungguh, dan bertawakal saat bekerja. Karena bersungguh-sungguh dan bertawakal dalam bekerja
seolah-olah seperti khusyuk dalam sholat yang menjadi ruh ibadah, yang menjadikannya hidup dan bernilai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat kedua yang menjadi landasan beretika dalam bekerja adalah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berdasarkan kajian kitab-kitab tafsir terkait dengan ayat 9 Quran Surat Al-Jumu'ah ini, terdapat beberapa konteks penafsiran. Konteks yang pertama yaitu ketika datang waktu sholat, orang-orang yang beriman wajib mengutamakan sholat dan meninggalkan pekerjaannya. Konteks yang ketiga, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berusaha mencari kehidupan dunia untuk tujuan utama kehidupan akhirat. Dengan demikian, bagi orang-orang yang beriman, ketika mencari kehidupan dunia, secara bersamaan di dalamnya terdapat tujuan utama kehidupan akhirat. Artinya, dalam berusaha atau bekerja secara pasti diwarnai dengan syariat agama. Konteks yang terakhir yaitu mengutamakan kehidupan akhirat dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari konteks ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sedang bekerja kemudian terdengar suara azan, maka hendaknya kita bergegas untuk segera melaksanakan sholat. Ketika kita mendengar suara azan, bayangkanlah seperti kita mendengar sayup-sayup panggilan sang kekasih yang begitu rindu dan tak sabar untuk segera bersua, dan kita pun segera bergegas untuk memenuhi panggilannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan mengenai etika bekerja yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Semoga kita dapat memetik hikmah dan mempraktikannya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.